Pernahkah kamu berada di titik di mana segalanya terasa hancur? Ketika harapan yang kamu bangun dengan penuh cinta tiba-tiba runtuh tanpa sebab. Ketika doa yang kau panjatkan setiap malam tak kunjung dijawab. Ketika semua usaha terasa sia-sia dan kamu mulai bertanya dalam hati, apakah Allah masih mendengarkanku? Saat itulah hati manusia diuji. Bukan karena Allah ingin melihatmu menderita, tetapi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang hanya bisa datang setelah kau belajar berserah. Jangan menyerah, sebab di balik rasa sakit, ada rahasia kasih sayang yang belum kau pahami. Di balik kehilangan, ada pintu yang sedang disiapkan. Pintu yang akan membawamu menuju makna yang lebih dalam tentang hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Renung Jiwa. Tempat kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk merenungkan makna hidup, menyelami kedalaman hati, dan mendekat kepada Allah. Kehidupan di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, bukanlah tempat untuk bersenang-senang, melainkan tempat untuk diuji, ditempa, dan disadarkan. Kita datang ke dunia bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi untuk menemukan jalan pulang, jalan menuju Allah. Setiap kesedihan, setiap kegagalan, setiap air mata, semuanya adalah bentuk didikan ilahi yang penuh kasih. Sebagaimana Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini bukan sekedar penghiburan. Ia adalah kebenaran yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah melalui luka. Sebab hanya orang yang pernah kecewa yang tahu betapa berharganya sabar. Hanya orang yang pernah kehilangan yang tahu betapa indahnya rencana Allah saat tiba waktunya. Dalam psikologi, manusia seringkali terjebak dalam ilusi kontrol. Kita merasa harus selalu tahu hasilnya, harus bisa mengatur segalanya, harus berhasil sesuai rencana kita sendiri. Namun dalam spiritualitas Islam, ada kesadaran yang jauh lebih dalam, bahwa kendali sejati bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Allah yang Maha Mengatur. Ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, kita akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai tawakul, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dengan sepenuh hati. Rumi pernah menulis, janganlah bersedih jika hidup tidak berjalan seperti yang kau harapkan. Kadang Allah menurunkan badai bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membersihkan jalan yang akan membawamu pada kebahagiaan. Dan di sanalah letak kebijaksanaan sejati. Menyadari bahwa setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses yang sedang menyiapkan hatimu agar layak menerima kebaikan yang lebih besar. Sabar bukan berarti diam. Sabar adalah tetap melangkah meski hati terluka. Sabar adalah tetap berdoa meski belum ada jawaban. Sabar adalah meyakini bahwa waktu Allah selalu tepat meski tak sejalan dengan keinginanmu. Rasulullah pernah bersabda, ketahuilah, apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditetapkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bukan sekedar peringatan, tapi penenang jiwa. Sebab ia mengajarkan kita untuk berhenti memaksakan sesuatu yang bukan untuk kita, dan mulai menerima bahwa segala sesuatu datang pada waktunya dengan caranya sendiri. Berhentilah bertanya, mengapa hidupku begini? Mulailah bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Karena setiap peristiwa dalam hidup, sekecil apapun, mengandung pesan spiritual
yang menunggu untuk dipahami. Mungkin saat ini kamu sedang berada di lembah kekecewaan. Cita-cita tak tercapai, hubungan berakhir, doa terasa kosong. Namun percayalah, lembah itu bukan tempat untuk menetap. Ia adalah tempat untuk menemukan kekuatan baru. Allah tidak pernah membiarkan hambanya tenggelam tanpa sebab. Juga kamu berada di kedalaman, itu karena Allah ingin kamu belajar berenang. Jika kamu merasa kehilangan arah, itu karena Allah ingin kamu kembali mencarinya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijual sebagai budak dan dipenjara tanpa kesalahan, dunia mungkin menganggapnya kalah. Namun ternyata, di balik kesedihan itu, Allah sedang menyiapkan takdir agung, mengangkatnya menjadi penguasa Mesir dan pembuka jalan bagi keselamatan umat. Begitulah cara Allah bekerja. Kadang, rencananya terlihat seperti kehancuran, padahal itu adalah jalan menuju kemuliaan. Bayangkan seseorang yang kehilangan segalanya, pekerjaan, pasangan, dan semangat hidupnya. Setiap malam ia menangis. Setiap siang ia menahan luka yang tak tampak. Namun di tengah tangisan itu ada satu doa yang tak pernah hilang. Ya Allah, jangan lepaskan aku dari kasih-Mu. Dan perlahan tanpa ia sadari, Allah menjawab doa itu bukan dengan mengembalikan apa yang hilang, melainkan dengan memberikan ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Kadang Allah tidak mengubah situasimu, tapi ia mengubah hatimu. Agar kamu kuat, agar kamu dewasa, agar kamu mampu melihat bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Itulah momen di mana seseorang benar-benar sembuh, bukan karena lukanya hilang, tapi karena ia akhirnya memahami makna di balik luka itu. Jika hari ini kamu sedang lelah, ingatlah bahwa bahkan bunga pun tidak mekar setiap hari. Ia butuh hujan, butuh malam, butuh waktu untuk tumbuh. Begitu juga dengan kita. Kita butuh waktu untuk memahami mengapa Allah menunda sesuatu, mengapa jalan terasa berat, dan mengapa doa tidak segera dijawab. Namun yakinlah, Allah tidak pernah menulis kisah tanpa makna. Setiap luka, setiap air mata adalah bagian dari mozaik kehidupan yang sedang Ia susun indah. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat ini bukan janji kosong. Ia adalah pengingat lembut bahwa setiap badai pasti berlalu dan di ujung setiap tangis ada pelangi yang menunggu. Jangan menyerah. Mungkin hari ini kamu belum mengerti rencana Allah, tapi suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Sekarang aku paham mengapa dulu aku harus melalui semua itu." Teruslah melangkah dengan hati yang sabar dan yakin, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya sedang mengajarkanmu bagaimana cara berjalan dengan iman. Percayalah, di balik rasa sakitmu ada rencana terbaik dari Allah. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi jiwa yang lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengannya. Apapun yang Allah ambil darimu, Ia menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik bila kamu bersabar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terima kasih telah mendengarkan renungan ini. Jika kamu merasa tersentuh, bagikan video ini agar lebih banyak hati yang kembali mengingat Allah. Karena setiap jiwa yang sedang berjuang hanya butuh satu hal, diingatkan bahwa ia tidak pernah sendiri.